tokoh Semar yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Tokoh ini sangat dikenal sebagai punakawan dalam pewayangan. Selain itu, orang-orang juga mengenalnya dalam dunia mistis dan kebatinan. Akan tetapi, generasi muda sekarang banyak yang tidak mengerti mengenai Semar yang disebut sebagai pamomong tanah Jawa ini. Dalam kisah wayang, Semar disebut sebagai tokoh asli yang berasal dari Indonesia. Hal ini dikarenakan tokoh Semar tidak ditemui di dalam kisah Mahabharata juga Ramayana yang berasal dari India. Lalu, apakah sama antara tokoh Semar dengan tokoh Eyang Ismoyo yang makamnya terletak di Gunung Tidar? Tokoh Semar ini ditemukan di dalam sebuah karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Selain berbentuk kakawin, cerita Sudamala juga diukir sebagai relief pada Candi Sukuh dengan angka tahun 1439. Cerita tentang siapakah sebenarnya tokoh Semar ini terdapat dalam berbagai macam versi, dan semua yakin kalau percaya sosok Semar ini adalah dewa yang diutus dari langit dan menyatu di dalam kehidupan manusia. Semar mendapatkan tugas untuk membimbing manusia agar memiliki budi pekerti luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Manikmaya, Paramayoga, dan Kanda, Semar harus menyamar sebagai seorang hamba dengan menuntun manusia ke jalan yang benar. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan bahwa Semar berasal dari sebutir telur yang dilahirkan oleh seorang putri bernama Dewi Rekawati. Telur tersebut dibanting hingga terbelah menjadi 3 bagian, dan diyakini bahwa Semar yang bernama asli Ismaya keluar dari salah satu bagian telur tersebut. Pada sebuah sayembara di Kayangan diceritakan bahwa Ismaya dan Antaga atau Teja Mantri telah kalah saat menantang saudaranya yang bernama Manikmaya. Kekalahan tersebut telah menyebabkan mereka berdua turun ke Arcapada atau bumi dengan rupa yang berbeda. Dikatakan bahwa Antaga jadi Togog, sedangkan Ismaya jadi Semar. Togog menguasai manusia-manusia yang serakah, dan Semar jadi pembimbing serta mengasuh para satria berdarah biru. Ada juga yang mengatakan bahwa Semar merupakan leluhur orang Jawa purba yang rohnya telah menjadi dayang yang menjaga pulau Jawa dan juga tanah air hingga akhir zaman nanti. Di Magelang, Jawa Tengah, legenda Semar ini sangat erat hubungannya dengan sejarah masuknya agama Islam di tanah Jawa. Cerita yang paling terkenal di kalangan spiritualis Jawa yaitu pada saat Syekh Subakir bertemu dengan Semar. Dalam sebuah pertemuan di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir bermusyawarah dengan membawa sebuah pusaka yang bernama Kalimasyada yang tersimpan dalam sebuah peti. Konon, nama Gunung Tidar sendiri berasal dari kata petine di udar atau petinya dibuka dalam bahasa Indonesia. Masyarakat Jawa khususnya percaya bahwa tempat petilasan di Gunung Tidar itu menjadi makam Eyang Semar yang selanjutnya berubah menjadi sebuah pusara dengan di tengahnya tertanam sebuah keris pusaka luk 9 dengan tinggi sekitar 2 meter. Ada begitu banyak versi mengenai siapa sebenarnya Semar ini. Terlalu sulit bagi kita untuk menggali sesuatu yang terjadi di masa lalu yang tidak kita saksikan secara langsung. Akan tetapi, tidak ada salahnya kita menghargai apa yang sudah menjadi keyakinan serta kepercayaan turun-temurun, khususnya di masyarakat Jawa tentang sosok Eyang Semar ini.
Sementara versi lain dalam dialog spiritual dengan Sang Hyang Ismoyo Kertomenggolo yang disebut-sebut sebagai Eyang Ismoyo atau Eyang Semar. Sejatinya setelah tidak mampu memimpin Pulau Jawa, ia meninggalkan Pulau Jawa dan menepi di puncak Himalaya untuk memperdalam agama Dharma. Kemudian kekuasaan alam jin Pulau Jawa diserahkan oleh ayahandanya kepada adiknya Astadewa. Semoga kita bisa mengambil hal-hal positif dari kisah Semar ini untuk kehidupan kita sehari-hari. See you!